Halo pemirsa GPR TV dari Sabang sampai Baroke, dari Miangas hingga Pulau Rote. Bertemu lagi bersama saya Mona Zarinisak dalam program Kominfo Newsroom. Pemirsa, kita ke informasi pertama. Presiden Joko Widodo resmikan Makassar Newport yang merupakan pelabuhan terbesar di Indonesia setelah Tanjung Priok. Melalui kehadiran pelabuhan yang dibangun dengan nilai investasi 5,4 triliun rupiah ini akan membantu menurunkan biaya logistik di tanah air. Presiden Republik Indonesia Joko Widodo meresmikan Makassar Newport yang berada di Makassar, Sulawesi Selatan pada Kamis 22 Februari 2024. Presiden meyakini Makassar Newport ini siap menjadi pusat pelabuhan terbesar sekaligus meningkatkan efisiensi biaya logistik di Indonesia Timur. Menurut Presiden, persaingan antar negara saat ini sangat ketat, baik produk-produk hasil dalam negeri maupun negara lain. Oleh karena itu, Presiden menekankan pentingnya efisiensi untuk memenangkan persaingan antar negara. Biaya logistik Indonesia masih berada di angka 24% pada 10 tahun yang lalu. Hal itu dikarenakan lokasi antara pelabuhan, kawasan industri, hingga pabrik-pabrik yang tidak saling terintegrasi sehingga biaya logistik menjadi tidak efisien. Makassar Newport ini merupakan pelabuhan terbesar setelah Tanjung Priok yang ada di Indonesia. Kedalamannya 16 meter juga termasuk pelabuhan terdalam yang sangat baik untuk bersandarnya kapal-kapal besar untuk mengangkut kontainer. Presiden pun mengapresiasi biaya logistik di Indonesia yang saat ini sudah turun ke angka 14%. Meski masih tinggi dibanding dengan negara lain, Presiden meyakini kehadiran pelabuhan yang dibangun dengan nilai investasi 5,4 triliun rupiah ini akan membantu menurunkan biaya logistik di tanah air. Makassar Newport ini akan memberikan dampak daya saing nanti produk-produk di Indonesia bagian timur akan lebih baik lagi, dan juga efisiensi biaya logistik juga akan lebih baik lagi sehingga produk-produk di Indonesia bagian timur bisa bersaing dengan wilayah Indonesia lainnya atau dengan negara lain. Dan tidak sedikit tuh ya, di anggaran investasi untuk Makassar Newport ini 5,4 triliun. Sangat besar sekali. Dan secara bertahap ini baru 30% digeser dari pelabuhan lama ke sini, tahap demi tahap nanti akan langsung 100%. Pemirsa, Presiden Joko Widodo menegaskan publisher right tidak berlaku bagi konten kreator. Publisher right dibuat untuk mengatur bagi perusahaan media bahasa dan platform digital seperti Google dan Facebook. Presiden Joko Widodo dalam pidatonya menjelaskan Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2024 tentang Publisher Rights telah diresmikan. Melalui Perpres ini diharapkan kerjasama perusahaan pers dan platform digital dapat mendukung jurnalisme berkualitas dan jauh dari konten negatif. Presiden juga menjawab kekhawatiran kreator konten atas pengesahan Perpres ini. Para kreator konten khawatir regulasi ini dapat mengancam kreativitas dan mata pencaharian mereka. Terkait hal tersebut, Presiden Joko Widodo menegaskan publisher rights tidak berlaku bagi kreator konten. Presiden mempersilahkan para kreator konten untuk melanjutkan kerjasama dengan berbagai platform digital yang sebelumnya telah berjalan. Saya sampaikan bahwa Perpres ini tidak berlaku untuk kreator konten. Silahkan dilanjutkan kerjasama yang selama ini sudah berjalan dengan platform digital. Informasi lainnya, pemirsa, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi melalui tim Inspektorat Jenderal menindaklanjuti kasus perundungan yang terjadi di lingkungan Sekolah Internasional Binus Serpong, Tangerang. Kemendikbudristek telah meminta keterangan dan akan memberikan sanksi kepada sekolah. Perundungan di lingkup satuan pendidikan masih terus berulang. Kekerasan pada anak di lingkungan sekolah semakin memprihatinkan.
Seperti yang menjadi sorotan baru-baru ini terkait dugaan perundungan yang terjadi di lingkungan Sekolah Internasional Binus Serpong, Tangerang. Postingan foto dugaan perundungan tersebut viral di media sosial X yang diunggah pada Minggu 18 Februari 2024 oleh akun @bospurwa. Kekerasan tersebut diduga dilakukan sekelompok siswa untuk menyambut salah satu anggota geng baru di tongkrongan. Merespon kasus tersebut, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi melalui tim Inspektorat Jenderal menindaklanjuti kasus perundungan tersebut. Pihaknya telah memintai keterangan, melakukan komunikasi dengan sekolah, dan telah membentuk tim pencegahan dan penanganan kekerasan. Kemendikbudristek juga akan memberikan sanksi kepada sekolah dan mengingatkan kepada sekolah agar berpedoman sesuai Permendikbudristek nomor 46 tahun 2023 tentang pencegahan dan penanganan kekerasan di lingkungan satuan pendidikan. Peraturan tersebut menugaskan satuan pendidikan untuk membentuk tim pencegahan dan penanganan kekerasan (TPPK), sedangkan pemerintah daerah provinsi serta kabupaten kota membentuk Satgas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di lingkungan satuan pendidikan (PPKSP). Langkah-langkah tersebut merupakan upaya Kemendikbudristek untuk menciptakan lingkungan belajar yang aman, nyaman, inklusif, menyenangkan, serta bebas dari segala kekerasan. Kami juga minta bahwa sekolah harus juga melakukan program pencegahan ke depan, ya. Dan kami akan memantau. Kami akan meminta program pencegahan apa yang akan dilakukan oleh sekolah sehingga kejadian-kejadian seperti ini tidak terulang lagi di sekolah BINUS tersebut. Ya, itu yang sedang kami minta, Mas Afar, dan kami akan mengevaluasi program-program pencegahan yang dilakukan oleh sekolah bersama tim pencegahannya. Menteri Keuangan mendorong kolaborasi dan langkah nyata dalam mengatasi dampak perubahan iklim. Sri Mulyani mengingatkan perihal ancaman daya rusak dari perubahan iklim yang akan secara konstan akan mempengaruhi kehidupan manusia termasuk di sektor perekonomian dan keuangan. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mendorong para pemangku kepentingan untuk berkolaborasi dan mengambil langkah nyata dalam mengatasi dampak perubahan iklim. Menurutnya, perubahan iklim tidak bisa diatasi hanya dengan pertemuan dan seminar, tetapi harus ada tindakan nyata yang kredibel dan efektif. Dalam sambutannya pada acara Pertemuan Nasional RBP RIDD+, Sri Mulyani mengungkapkan bahwa upaya Indonesia untuk ikut menghindari malapetaka perubahan iklim dilakukan secara sistematis, bahkan mendapatkan rekognisi serta kompensasi atas upaya Indonesia dalam menjaga kelestarian lingkungan. Salah satunya melalui Green Climate Fund, melalui pembayaran berdasarkan performance atau reserve-based payment dari pendanaan Reducing Emission from Deforestation and Forest Degradation atau dikenal dengan RIDD+. Meski demikian, Menko menekankan bahwa upaya Indonesia dalam memitigasi dampak perubahan iklim tidak hanya bergantung dari pembayaran lembaga internasional, tetapi juga berkaitan erat dengan kebijakan dan regulasi. Alokasinya adalah untuk tadi pemerintah daerah dan bukan untuk pemerintahnya, tapi untuk kegiatan di daerah-daerah tersebut. Dan kita sudah punya beberapa daerah, tadi saya diinformasikan, terutama 2, Kalimantan Timur. Ada nggak yang dari Kalimantan Timur di sini? Nggak ada ya? Oh tuh, mestinya duduknya di depan Ibu, Bapak sekalian. Yang tadi sudah menerima pendanaan yang cukup besar, dan Jambi. Kalau dari pemerintah daerah yang lain mungkin paling cepat untuk bisa memanfaatkan dan memiliki ide bagaimana berkontribusi nyata terhadap program-program menghindarkan perubahan iklim ini, ya lihat yang sudah sukses saja. Bagaimana setup-nya, kelembagaan, bagaimana komitmen pemerintah daerah, bagaimana hubungan kelembagaan dengan masyarakat, dan bagaimana eksekusi dilakukan. Pemirsa, usai jeda pariwara kami akan kembali dengan informasi lainnya. Tetaplah bersama Kominfo Newsroom.